Halo guys, ketemu lagi. Kita akan ngomongin pakan hidup ya yang bisa dibudidayakan di dalam rumah. Apa aja sih pakannya yang bisa dibudidayakan di dalam rumah, khususnya untuk kalian yang lagi beternak ikan cupang atau mau mencoba menjadi petani ikan cupang ya guys. Biasanya kita kesulitan sama pakan. Pakannya itu kadang-kadang kalau masih kecil itu kita merasa kesulitan dari bukaan mulutnya si burayak atau si larvanya tersebut. Karena terlalu kecil, dan kita juga bingung mau kasih makannya apa. Kalau misalkan kita kasih pelet yang kita remekin atau pakai pelet Fengli yang serbuk itu, kalau kebanyakan yang ada nanti kolamnya itu akan menimbulkan amoniak ya guys. Nah itulah kebanyakan dari para petani-petani kebingungan, nggak juga kebingungan kalau yang mereka suka rajin mencari istilahnya pakan hidup hmm, di ruang di luar atau di misalkan di perairan-perairan yang mungkin banyak kutu airnya ya guys, jadi cacing sutra. Dan kalau untuk bisa dibudidayakan di dalam rumah itu pakannya apa aja sih? Nah di sini aku kasih tahu buat kalian guys. Aku biasanya kalau mau budidaya ikan itu aku produksi dulu untuk pakannya guys. Aku siapkan dulu pakannya mulai dari usia 0 setelah menetas sampai dengan dia dewasa. Jadi aku nggak perlu kesulitan lagi mencari pakan gitu guys, karena selain kesibukan aku juga sehari-hari ya sebagai pekerja ya atau bekerja swasta juga, karena pagi berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, jadi itu nggak sempet banget buat cari pakannya guys. Jadi aku coba untuk budidaya pakannya sendiri di dalam rumah. Biasanya aku pakai box-box kontainer gitu ya guys. Di situ aku budidaya mulai dari infusoria, kemudian artemia air asin ya, artemia salina, kemudian fiery shrimp seperti ini ya, fiery shrimp, terus kutu air. Mungkinnya kalau kutu air itu dicari ya guys, cari di dalam genangan-genangan atau di apa sih namanya itu, kalau di sawah-sawah gitu banyak lah ya kutu air, atau dapnia makna. Nah kalau dapnia makna ini kutu air, sejenis kutu air, cuma dia besar guys, makanya bisa dibilang dia adalah kutu air jumbo ya, kutu air raksasa, tapi sejenis kutu air juga, cuma dia agak besar aja. Nah yang biasanya aku budidaya di dalam rumah itu infusoria ya, khususnya infusoria itu untuk pakannya burayak. Dulu kan pelihara cupang juga ya, ada cupang, ada gapi, ada cana dulu. Nah sekarang aku mau kasih tahu nih buat kalian ya, apa aja sih yang dulu yang aku lakuin untuk budidaya itu, apa aja yang bisa dilakukan di budidaya di dalam rumah. Nah salah satunya itu infusoria. Infusoria itu gampang guys bikinnya guys, itu dengan cukup menggunakan daun pisang kering. Bagaimana caranya kalian bisa lihat video aku sebelumnya guys, aku disitu juga udah jelasin semua untuk membudidaya infusoria. Kemudian yang masuknya kedua, untuk pakan ikan cupang khususnya adalah jentik nyamuk ya, jentik nyamuk itu memang pakan yang paling gurih ya untuk cupang ya. Jadi ada jentik nyamuk juga ya, tapi kalau jentik nyamuk nggak bisa untuk pakan burayak gitu. Hanya untuk ikan cupang yang dewasa ya. Kemudian ada lagi kutu air, enggak belum, artemia. Artemia itu kita bikin dulu guys, kita kultur biasanya ya. Itu kalau kita beli di pasaran tuh bentuknya telur seperti ini. Ini telur juga ya, cuman kalau dia itu seperti botolan ya. Botolan, nanti kita harus menyiapkan botol terbalik seperti ini, kemudian di sini dikasih selang, ini dipotong dulu, dikasih selang, ini kita alirin selangnya ke aerator, mesin aerator, itu dia gelembung-gelembung gitu guys. Nah cara bikinnya itu kalau artemia itu dikasih air setengahnya ini, kemudian dikasih garam guys, garam non yodium masukin ya, banyak juga nggak apa-apa karena memang untuk artemia itu hidupnya di air asin guys. Nah setelah itu kalian masukin deh tuh sekitar 1 gram atau 2 gram artemianya ya, dimasukin, nanti akan ini aerator dinyalain, terus nanti akan bekerja selama sekitar ya 6 jam juga aja bisa, udah ada yang ngetes ya guys.
6 jam sampai dengan 1 hari 24 jam lah bisa dia. Itu kalau ada yang belum netas biasanya dia akan menetas. Nah, kalau ribetnya itu untuk ATM-nya itu kita harus memisahkan cangkangnya guys. Cangkang yang ada di sini yang harus memisahkan cangkangnya itu dari ATM-nya. Tapi sih sebenarnya gampang, nggak perlu dipisahkan, kita pakai pipet. Tapi pakai cahaya. Nanti kasih lampu di sini satu titik, nanti dia ngumpul nih guys. Kalau dia udah netes semua ya, dia ngumpul di sini, cangkangnya di atas nih. Kita tinggal pakai pipet set, baru kita kasih ke guraya. Cuman airnya asin ya guys, mesti disaring dulu pakai tisu atau menggunakan kain guys. Jadi biar airnya nggak kebawa masuk ke dalam kolamnya si guraya. Nah, kemudian yang ketiga nih, air shrimp. Ini mirip sama artemia, cuman kalau ini ya guys, nyala. Kalau ini hidupnya di air tawar guys, hidupnya di air tawar. Jadi dia ini cukup menggunakan air biasa ya, bisa air galon, bisa air dari sumur kalian ya, atau air tanah ya, atau bisa pakai air hujan juga bisa guys. Nah, kalau yang pakai air pump di rumah, diendapkan dulu ya guys selama 1 hari. Takutnya itu masih banyak kaporitnya guys, jadi mesti diendapin dulu. Setelah diendapin, ambil yang paling atas, biar yang di bawah itu dibuang aja guys, karena itu adalah kaporit biasanya. Nah, ini bisa 6 jam sampai dengan 12 jamnya menetas guys. Dan enaknya dia itu nggak perlu pakai aerator ya, jadi nggak perlu banyak alat untuk menetaskan ini nih. Cukup air biasa aja, kasih aerator, nggak usah pakai aerator, nggak pakai air garam kalau ini ya. Nah, untuk cangkangnya ya sama. Ini akan memberikan sampah bekas cangkangnya itu guys di atas. Nah, sama pakai cahaya aja, sorot cahaya, nanti dia bakal berkumpul, kita sorot pakai pipet. Ini bisa dibesarkan guys, ini bisa dibesarkan sampai umur 3 minggu. Nah, untuk yang besar bisa kalian kasih untuk mengisi ikan cupang atau ikan hias yang lebih besar guys. Kemudian masuk lagi ke kutu air. Kutu air itu banyak ya guys, di sawah-sawah, di genangan-genangan air, yang danau-danau lah ya, itu kalau pagi atau sampai sore kayak pagi, biasanya pagi atau sore itu banyak kutu air, bisa banyak yang nyerok lah kutu air. Nah, kutu air itu bisa kasih ke ikan untuk warna dan giginya guys, untuk memperkuat gigi. Nah, satu lagi yang bisa dikultur di rumah itu kutu air dapnia, namanya dapnia. Itu kutu air raksasa, itu bisa dibudidaya di dalam rumah guys. Bisa dikultur juga seperti ini ya, bisa dikultur juga, bisa diperbanyak ya, makannya juga gampang. Palingan kalau nggak pakai spirulina, pakai kotoran ikan itu untuk punya makna. Nah, aku sih senangnya budidaya pakan itu fairy shrimp, artemia air asin. Artemia air asin juga bisa dibesarkan guys, sama bisa panjang juga seperti ini, cuman dia agak pendek kalau dia nggak bisa besar. Kalau ini besar, ini sejenisnya. Kalau besar itu dia miripnya sama punya makna. Nah, kalau yang si fairy shrimp itu seperti kayak kutu air gitulah pokoknya. Cuman kalau mereka itu kan selain artemia ini hidupnya di air tawar, kalau misalkan artemia itu di air asin, cuma bisa dibesarkan sama guys. Kasih makannya gampang juga. Waktu aku pernah sering besarin, sampai aku jual dulu, apa saking banyaknya ya, hidup di rumah gitu ternyata. Wah, mantap deh pokoknya guys, kalau melihara pakan di rumah ya, banyak yang perlu ya, banyak yang pesan gitu guys. Nah, di channel ini aku akan mengajarkan kalian untuk budidaya pakan di dalam rumah guys. Nggak perlu tempat-tempat kayak yang luas ya, yang yang istilahnya luas banget, yang gimana-gimana. Tapi kalau di rumah, cukup di rumah, kalian bisa untuk membudidaya pakan sendiri guys. Oke guys, karena waktunya udah banyak banget, udah mau habis. Sampai ketemu lagi ya di informasi-informasi tentang pakan untuk ikan. Bye bye.